Baik, tepuk pramuka. Nah, kurang keras anak-anak, kurang keras. 2 kali tepuk pramuka. Oke, anak-anak tentunya dengan semangat melakukan kegiatan pramuka di rumah ya, kepramukaan di rumah. Anak-anak karena ini di ruangan ya, Pak Didik lepas aja ya, lepas apa? Lepas masker saja ya. Di sini Pak Didik hanya berdua dan jaraknya lebih dari 3 meter. Baik anak-anak, apa toh pramuka itu ya? Apa toh pramuka itu dan tingkat apa toh kita pada saat ini? Nah, anak-anak ya, pada saat ini panggilannya tidak anak-anak atau Pak Didik ya, tetapi adik-adik sama Kak Didik ya. Biasanya Kak Didik kalau membawakan pramuka dengan Kak Dewi ya, Kak Dewi bersama Kak Didik. Adik-adik di SD kemarin, ya di SD kemarin tentunya sudah pernah mengikuti pramuka. Namanya pramuka apa anak-anak? Adik-adik ya. Pramuka apa adik-adik? Di SD pramuka siaga. Pramuka siaga untuk kelompoknya dinamakan apa anak-anak? Barung ya, barung. Tandanya segitiga ya, ada segitiga biru, ada segitiga merah, atau kelompoknya kalau barungnya banyak tidak mungkin merah sama biru, mungkin ada lagi warna-warna yang lain. Nah, itu pengelompokan dalam siaga ya, pramuka siaga di SD. Nah, karena adik-adik sudah SMP, tentunya tidak siaga lagi, tetapi apa? Menjadi pramuka penggalang ya. Pramuka penggalang itu apa toh? Pramuka penggalang adalah sebuah kelompok pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Maka anak-anak pramuka yang sudah berusia 11 tahun disebut pramuka penggalang ya. Pramuka penggalang. Nah, anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan pramuka di SD kemarin yang disebut dengan pramuka atau kegiatan pramuka siaga. Nah, anak-anak paling senang kalau pramuka itu pas apa? Pas apa? Pas suruh renang atau pas suruh jalan-jalan. Kira-kira untuk apa? Ya, tentunya adalah pada saat berkemah. Berkemah itu paling menyenangkan. Nah, seorang pramuka resmi menjadi penggalang ya. Seorang pramuka resmi menjadi penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun juga telah menyelesaikan SKK. SKK itu apa? Syarat-syarat kecakapan umum dalam pramuka penggalang tingkat rakit. Ya, kemarin di SD kalau anak-anak sudah 11 tahun mestinya menjadi pramuka penggalang rakit serta mengucapkan Trisaktia pada pramuka saat pelantikan yang dipimpin pembinanya. Jadi anak-anak ada tingkatan-tingkatan itu ya. Anak-anak kalau naik tingkat tidak langsung naik tingkat begitu saja tidak ya, tapi ada syarat-syarat yang harus ditempuh ya. SKU ya, syarat kecakapan umum untuk pramuka penggalang terdiri ada tingkatan ya, ada tingkatannya, ada tingkatan yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap ya, ada 3 tingkatan ya. Nah, kalau biasanya memakai, kalau adik-adik nanti di sekolah kan ada itu kayak pangkat itu ya, pangkat 1 itu kelas 7, pangkat 2 kelas 8, pangkatnya 3 berarti kelas 9. Tapi kalau di pramuka namanya kalau 1 itu berarti penggalang ramu, kalau tingkatnya 2 penggalang rakit, dan kalau tingkatnya 3 adalah penggalang terap ya. Nah, untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu harus ada yang perlu di apa?
dilakukan ya, dilakukan dalam meraih tingkatan itu. Nah, TKK ya, tanda kecakapan khusus ya, tanda kecakapan khusus untuk pramuka diberikan setelah anak-anak mencapai tingkat penggalang ya, rakit ya. Jadi ada TKK Purwa berbentuk lingkaran ya, TKK Purwa berbentuk lingkaran, TKK Madya berbentuk segi empat bujur sangkar. Nah, TKK utama berbentuk apa anak-anak? Adik-adik ya, Bapak Didik, Kak Didik terbiasa ya, diajar ngajar. Jadi pada saat pramuka juga menjadi apa? Anak-anak ya, harusnya adik-adik ya. Nah, anak-anak di dalam pramuka ya, kita keluar sejenak dari apa itu materi. Anak-anak, kalau adik-adik ya, keliru terus Pak Didik. Adik-adik kalau mengikuti pramuka, satu ya, harus semangat ya, harus bekerja keras ya, harus rela berkorban ya, harus berani di tempat yang panas ya. Maksudnya berkorban itu ya, jangan sampai maksudnya gini, oh kita harus berkorban ya, padahal banjir gede, anak-anak nekat, oh ya rela berkorban. Nah itu namanya bunuh diri ya. Jadi tidak itu yang dimaksud. Nah, kode kehormatan pramuka penggalang, kode kehormatan pramuka penggalang terdiri dari atas janji satya dan ketentuan moral ya. Janji penggalang ya, janji penggalang disebut apa adik-adik? Janji penggalang disebut Trisatya ya, janji penggalang itu disebut Trisatya, sedangkan ketentuan moralnya dinamakan dasa dharma. Trisatya terdiri dari 3 butir, tri itu 3 ya, tri itu 3 terdiri 3 butir janji, sedangkan dasa dharma memuat 10 butir, dasa itu 10 ya, 10 butir. Jadi itu pada saat adik-adik kalau sudah pramuka pasti itu diucapkan ya, diucapkan pada saat pramuka, apalagi pada saat kemah, pasti diucapkan, tidak mungkin tidak ya. Trisatya ya, bunyinya demikian, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh, satu ya, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga adalah menepati dasa dharma ya, menepati dasa dharma. Nah, sedangkan untuk dasa dharma pramuka ya, terdiri dari cinta kepada Tuhan yang Maha, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang manusia, patriot yang sopan dan satria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, demikian terusnya sampai yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Anak-anak, adik-adik ya, anak-anak lagi ya. Adik-adik ini kalau Kak Didik uraikan satu persatu ya, sampai sore atau besok pagi tidak selesai ya Pak Didik. Kak Didik bacakan aja ya, bacakan saja Pak materinya saat ini. Pak Didik, Kak Didik sampaikan secara umumnya. Nanti kalau sudah kita masuk di kegiatan pramuka, nanti Kak Didik akan jelaskan satu persatu toh, apa toh cinta Tuhan, apa toh rela berkorban, apa toh cinta kasih dan sayang. Nah itu nanti Kak Didik sampaikan pada saat kegiatan pramuka kalau sudah masuk. Pengorganisasian penggalang ya. Pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan kelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Nah, di dalam penggalang itu ada bagian yang namanya
satuan terkecil ya. Satuan terkecil pramuka disebut dengan regu ya, dengan regu. Ya, kalau di Penggalang itu namanya regu, tapi kalau di SD di Siaga namanya barung atau kelompok ya, kelompok. Ya. Kalau di Penggalang itu satu regu terdiri dari 5 sampai 10 orang ya. Dari 5 sampai 10 orang. Kak, bagaimana kalau anggotanya itu hanya 17 ya? Apakah 10 dengan 7? Ya, tidak, mestinya kalau 17 ya dibagi menjadi 2, 1 9, 1 8. Tidak boleh seperti itu. Regu putra dinamai menggunakan nama hewan ya. Regu putra untuk Penggalang itu dinamai atau kelompoknya itu dinamakan dengan regu hewan ya, regu Raja Wali, regu harimau, atau regu alat-alat ya seperti traktor atau dam atau apa ya namanya itu. Jadi itu melambangkan suatu regu itu harus melambangkan jiwa dalam kelompoknya. Jangan sampai regu harimau tapi jiwanya kecil-kecil ya, tidak kuat ya. Regu banteng ya, banteng itu mestinya roso ya, roso besar ya. Bukan berarti nek badannya besar-besar masuk regu banteng, enggak, tapi harus punya jiwa yang kuat ya, jiwa yang perkasa seperti banteng ya. Nah, sedangkan regu putri dinamai dengan tumbuhan atau bunga ya, semisal regu melati, regu kenanga, regu mawar, regu kantil. Nah, adik-adik kalau membuat regu jangan yang aneh-aneh ya. Regu terus kamu yang putra membuat regu kelompok terenggiling. Wah, kamu susah mencari di toko pramuka, minta hewan untuk nama kelompok terenggiling, enggak ada sana ya. Kalau macan, kalau gajah itu ada. Atau kamu membuat apa yang putri ya, kelompok putri itu warna bunga terus bunga semboja ya, itu kan enggak ada ya. Bunga melati, bunga mawar mesti ada. Jadi kalau mencari nama kelompok itu yang mudah. Yang mudah artinya tidak merepotkan kamu sendiri. Seperti tadi kamu mencari, wah namanya terenggiling ya, ketok apik jenenge ya. Kamu mencari ndak ada. Sementara besok mau dipakai, kamu mau nyablon ke ya ndak nyampe ya. Nah, setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disebut dengan pinru. Ya, pinru, pemimpin regu dibantu wakil yang dinamai wakil pemimpin regu, disingkat wapinru ya, wapinru. Nah, pinru pembina dalam melatih anggota reganya. Jadi pimpinan regu pada saat latihan melatih anggota regunya, merencanakan kegiatan baru regunya, memilih wakil ya menjadi anggota Dewan Penggalang, serta mempunyai hak dan kewajiban antara lain membantu dan memilih pemimpin regu utama atau pratama ya. Jadi itu. Jadi ada pinru, ada wapinru. Nah, di dalam kelompok itu satu satuan itu harus ada pratama ya. Pratama itu yang memimpin semuanya, baik pratama putra atau pratama putri. Nah, apakah pratama itu harus kakak tingkat? Nah, tidak, adik-adik, tidak. Jadi pratama itu mewakili teman-teman kamu ya. Misalnya kelas 7 dibentuk pratama ya. Pratamanya siapa ya? Pratama putra, pratama putri. Nah, itu harus ada ya. Dalam kegiatannya pasukan dipimpin oleh seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh 2 pembantu pembina. Jadi di dalam kelompok itu pasti ada pembinanya. Pembinanya di dalam kelompok itu berbeda dengan siaga. Pembina dan pembantu pembina penggalang dipanggil dengan sebutan kakak, baik untuk putra ataupun putri. Nah,
Dalam pasukan juga dibentuk dewan pasukan ya. Dalam kelompok atau dalam pasukan juga dibentuk dewan pasukan penggalang atau dewan penggalang. Ya, dewan penggalang ini bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan pasukan penggalang serta mengurusi tata tertib dan tata usaha pasukan. Nah, adik-adik, nah keliru terus ya. Nah, kita lanjut. Adik-adik, tentunya adik-adik sudah mengerti ya di dalam kepramukaan itu mesti seperti yang Kak Didik sampaikan di atas tadi, ada namanya SKK atau SKU ya, ada TKK atau TKU. Nah, di dalam TKK itu ada 10 macam yang terdiri dari ya Kak Didik sebutkan ya, ada TKK menjahit, ada TKK keamanan kampung, ada pengatur rumah, juru masak, juru kebun dan lain-lain. Nah, itu ada 10 adik-adik, ada 10 dan itu ada gambarnya. Ada gambarnya. Oleh karena itu materi pada saat ini hanya singkat, ya hanya singkat, Pak. Kak Didik hanya diberikan waktu hanya 10 sampai 15 menit. Oleh karena itu adik-adik ya sebagai tugas, adik-adik silahkan menggambar ya, menggambar 2 tanda kecakapan khusus yang adik-adik pernah lakukan ya, setidaknya mendekati seperti yang pernah Kak Didik sampaikan tadi. Untuk TKK tadi kan ada ya, ada menjahit, juru taman, juru masak, ada keamanan, ada pertolongan pertama pada kecelakaan, ada berkemah, ada menabung. Nah, itu silahkan adik-adik, kalau adik-adik pernah menabung ya, pernah menabung berarti adik-adik menggambar tentang TKK menabung. Kalau adik-adik pernah memasak, silahkan adik-adik menggambar tentang juru masak. Nah, digambar sekalian dengan diberi warna. Silahkan adik-adik menggambarnya di kertas HVS saja ya, di kertas HVS seperti ini ya, HVS seperti ini ya adik-adik ya, seperti ini ya, HVS seperti ini dibagi menjadi 2, satu anak ya, satu anak menggambar 2 ya, tugasnya satu anak menggambar 2 TKK ya. Misalnya Kak Didik ya, Kak Didik senang di rumah, senang pernah menjahit, ya sudah berarti di situ ada gambar tentang mesin jahit, berarti Kak Didik menggambar mesin jahit. Terus Pak Didik di rumah sering menanam bunga, berarti kan juru kebun berarti menggambar tentang juru kebun ya. Atau adik-adik senang memasak ya, senang memasak, ya udah di situ ada gambar ya, gambar tentang alat memasak itu digambar saja ya, digambar. Nanti hasilnya seperti pada saat tugas PBB ya, baris berbaris itu di-emailkan melalui email Pak Didik ya, melalui email Kak Didik nanti saya berikan setelah ini ya. Jadi tugasnya adik-adik adalah 1 ya, membuat atau menggambar tentang TKK, tanda kecakapan khusus, menggambar 2 ya, menggambar 2. Silahkan dipilih, ada 10 dipilih 2 dan dikumpulkan setelah selesai. Jadi Kak Didik saat ini waktunya hanya sebentar, setelah itu adik-adik langsung menggambar tentang 2 TKK, bebas ya, bebas diberi warna ya, diberi warna, jangan diberi warna seperti warna yang ada di situ ya. Adik-adik browsing dulu, di situ gambarnya hanya biru sama putih, biru sama merah gitu. Jadi jangan yang biru terus kamu ganti hitam ya, nanti beda makna ya. Jadi kalau memang Kak Didik saya gambar ini aja, berarti kalau gambar dasarnya ada biru, warna gambar utamanya putih, berarti ya itu ya, jangan
kamu punya warna hitam terus diganti warna hitam, ini tidak boleh. Yaitu karena setiap gambar, setiap warna itu menunjukkan apa? Menunjukkan tanda sendiri, ya, tidak ngawur dalam membuat. Itu anak-anak, aduh anak-anak lagi, ya. Itu adik-adik ya. Jadi berikutnya, adik-adik wajib tahu tentang himne pramuka, ya, lagu himne pramuka yang kami pramuka Indonesia dan seterusnya. Ya, itu adik-adik harus tahu, berbeda dengan Mars ya. Mars pramuka berbeda. Baik, adik-adik ada nanti yang perlu Pak Didik sampaikan tentang apa itu dikirimnya tugas ya. Jadi lewat email saja, silahkan kalau sudah selesai dikirim lewat emailnya Pak Didik. Maaf adik-adik dari tadi keliru terus ya. Harusnya Kak, kalau pramuka itu Kak Didik, kalau pengajar Pak Didik ya, sering keliru-keliru ya karena lama sekali tidak pramuka, tetapi sebenarnya itu menjadi alasan ya. Tetapi saya percaya adik-adik mengerti makna dari kegiatan ini. Baik, sebelum Kak Didik akhiri, kita satu lagi, 2 kali tepuk pramuka. Nah, kurang keras ya, kurang semangat ya. 1, 2, 3, 2 kali tepuk pramuka. Oke ya, kedengaran dari sini ya, keras. Oke, kita akan berdoa, kita akan akhiri, dan selanjutnya silakan adik-adik melanjutkan tugas dari Kak Didik menggambar 2 TKK. Silakan dipilih ya, 2 saja di kertas HVS. Kak tidak punya kertas HVS, ya udah kertas gambar enggak apa-apa. Dibagi 2 ya. Kertas segini dibagi 2. Satu misalnya juru kebun, yang sini juru masak, silahkan ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan sedikit waktu untuk kami memberikan gambaran yang sangat sedikit tentang kepramukaan. Biarlah Bapak anak-anakmu bisa memahami, adik-adik kami bisa memahami tentang pramuka, dan untuk selanjutnya anak-anakmu, adik-adik kami akan melanjutkan tugas untuk kepramukaan saat ini. Kiranya Bapak berkati sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.